Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani, absen 15 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan, menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Diawali masa berdirinya kerajaan. Ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah, dipimpin oleh dua wangsa yakni dinasti Sanjaya, Buddha, dan dinasti Sailendra, Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintahi oleh dinasti Isyana. Berikut dinasti penguasa kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama didirikan oleh Raja Sanjaya yang digelar Rangkai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan di wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahannya putranya ialah terjadi perpecahan di kerajaannya Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Yang kedua ada dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8. Bahkan dinasti ini ialah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaannya. Selain itu, dinasti Sailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramodani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Yang ketiga ada dinasti Isyana. Empu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan juga Gunung Wilis. Selain itu juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai kerajaan pertama dari dinasti Isyana. Raja-raja dari kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga tercatat pernah melakukan perpindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Berikut adalah raja-raja dari kerajaan Mataram kuno. Raja Mataram kuno dari Jawa Tengah. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 hingga 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rangkai Panangkaran 760 hingga 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan 780 hingga 800 Masehi. Yang keempat ada Sri Maharaja Rangkai Warak 800 hingga 820 Masehi. Yang kelima ada Sri Maharaja Rangkai Garung 820 hingga 840 Masehi. Yang keenam ada Sri Maharaja Rangkai Pikatan 840 hingga 856 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Maharaja Rangkai Kayuwangi 856 hingga 882 Masehi. Yang ke-8 ada Sri Maharaja Rakai
882 Masehi hingga 899 Masehi. Yang ke-9 ada Sri Maharaja Rangkai Watukara 899 hingga 915 Masehi. Yang ke-10 ada Raja Daksa 915 hingga 919 Masehi. Yang ke-11 ada Raja Tulodong 919 hingga 924 Masehi. Yang ke-12 ada Raja Sumbadia 924 Masehi, Raja Mataram kuno dari Jawa Timur. Yang pertama ada Raikai Hino 929 hingga 947 Masehi. Yang kedua ada Sri Lokapala 947 Masehi. Yang ketiga ada Wakatu Wangsawardaha 985 Masehi. Yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh 985 hingga 1007 Masehi. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut ini merupakan peninggalan candi dan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Ada candi. Yang pertama, Candi Bima. Yang kedua, ada Candi Kalasan. Yang ketiga, Candi Palosan. Yang keempat, ada Candi Prambanan. Yang kelima, Candi Sewu. Yang keenam, Candi Mendut. Yang ketujuh, Candi Pawon. Yang kedelapan, Candi Puntadewa. Yang ke-9, Candi Semar. Yang ke-10, Candi Srikandi. Yang ke-11 ada Candi Borobudur. Prasasti. Yang pertama ada Prasasti Canggal. Yang kedua ada Prasasti Kalasan. Yang ketiga ada Prasasti Mantasi. Yang keempat ada Prasasti Klurak. Selanjutnya ada masa kerajaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Sailendra yang memulai pada pimpinan pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai Semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan alam, budaya, kesenian, dan juga sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaian adalah pembangunan Candi Borobudur. Keruntuhan. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dan dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputradewa kepada Raikai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Istiana berkuasa. Kala ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurwauri dari Luoram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu Kerajaan Sriwijaya.